Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan P3K Guru untuk formasi tahun 2022 Bapak Ibu. Dirjen GTK telah menyampaikan akan ada Permen Pan RB baru untuk pengadaan P3K tahun 2022. Salah satu ketentuannya adalah mengatur guru honorer yang lulus passing grade tidak perlu tes lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu guru honorer yang lulus passing grade itu tidak perlu dites lagi, bukan hanya di tahap 3 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, namun juga pada formasi pengadaan P3K Guru tahun 2022 Bapak Ibu. Menyambung informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya tentang agenda kegiatan Subdit Penetapan dan Pengadaan Pegawai, di poin ke-11 di sini kita bisa melihat agenda kegiatan Subdit Penetapan dan Pengadaan Pegawai itu penyampaian formasi tahun 2022 ini dilaksanakan bulan Mei tahun 2022. Kemudian untuk pengadaan seleksi P3K guru dan non-guru untuk tahun anggaran 2022 itu dilaksanakan di bulan Juni 2022. Nah, peluang Bapak Ibu untuk P3K tahun 2022 itu lebih besar karena memang formasinya itu jumlahnya lebih besar ya Bapak Ibu. Namun formasi yang diusulkan dari Dirjen GTK itu meskipun sudah dibuka peluang yang banyak dan besar, itu tidak akan terjadi jika dari pemerintah daerah yang diusulkan hanya sedikit seperti di tahun 2021 yang lalu Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat untuk berita update-nya berkaitan dengan formasi P3K tahun 2022 ini. Kemdikbudristek sudah mengajukan kuota 740.000, tetapi jika tanpa usulan Pemda maka akan sia-sia Bapak Ibu. Kemudian Dirjen Iwan Syahrir, Bapak Iwan Syahrir juga berharap para honorer untuk meyakinkan Pemdanya masing-masing bahwa gaji P3K itu sudah dianggarkan oleh negara. Anggarannya pun sudah bisa dipakai, anggarannya pun tidak bisa dipakai untuk pos lain. Jadi Pak Iwan Syahrir di sini menekankan kepada para guru honorer di masing-masing daerah itu untuk meyakinkan kepada Pemdanya masing-masing bahwa gaji P3K itu sudah dianggarkan dari negara, dari APBN seperti itu Bapak Ibu. Jadi Pak Dirjen berpesan agar guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik ikut mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya. Ini yang disampaikan Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Raden Sutopo Yuwono. Kemudian permintaan Dirjen Iwan tersebut langsung ditindaklanjuti FHNK 2I dengan menginstruksikan mengurus melobi Pemda. Pemda harus diyakinkan soal anggaran ini agar tidak ragu mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Jadi memang ini yang ditemukan di tahun 2021 ini berkaca dari pelaksanaan P3K tahun sebelumnya, tahun 2019, karena saat itu untuk gaji dan tunjangan P3K itu dibebankan pada APBN dan juga APBD, dan untuk formasi 2021 dan 2022 itu gaji dan tunjangan P3K itu sudah dianggarkan, terutama P3K Guru ini sudah dianggarkan oleh Kemenkeu melalui DAU tahun 2022, alias gaji dan tunjangannya itu dibayarkan melalui APBN, anggaran belanja negara, seperti itu Bapak Ibu. Sutopo menambahkan, tanpa usulan formasi Pemda, formasi yang disiapkan pusat tidak akan terisi. Kejadian ini sudah terjadi pada rekrutmen P3K Guru tahun 2021. Usulan formasinya tidak maksimal, sehingga kata Sutopo banyak guru honorer yang lulus passing grade P3K tetapi tidak lolos. Nah, kondisi ini yang menjadi fokus perhatian Kemdikbudristek. Ada kekhawatiran teman-teman honorer dalam seleksi P3K 2022 nanti nasibnya sama seperti tahun 2021. Ini ucap Raden Sutopo. Dirjen GTK lanjutnya telah menyampaikan akan ada Permen Pan RB baru untuk
pengadaan P3K tahun 2022. Salah satu ketentuannya adalah mengatur guru honorer yang lulus passing grade tidak perlu tes lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu guru honorer yang lulus passing grade itu tidak perlu dites lagi, bukan hanya di tahap 3 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, namun juga pada formasi pengadaan P3K guru tahun 2022 Bapak Ibu. Ya, tetapi kembali lagi ke formasi. Kalau Pemda nggak mengusulkan formasi, regulasinya itu akan menjadi sia-sia. Nah, jadi usulan untuk formasi P3K tahun 2022 itu yang tersedia sebanyak 740.000 Bapak Ibu, ini yang disampaikan Bapak Iwan Sahrir, Dirjen GTK. Nah, dari 740.000 tersebut ya, ini bukan hanya untuk guru honorer di bawah naungan Kemdikbud saja, tetapi di dalamnya juga sudah termasuk usulan untuk formasi dari guru PAI atau guru pendidikan agama Islam di bawah naungan Kemenak seperti itu, sehingga usulannya pun telah diajukan Kemdikbudristek pada 2021. Kami lega karena Pak Dirjen menyebutkan Tendik sudah masuk dalam usulan formasi 740.000 itu. Tinggal menunggu penetapan kuota oleh Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo. Nah, untuk jumlah formasi Tendik itu ada sekitar 120.000 formasi untuk tenaga pendidik Bapak Ibu yang diperjuangkan Kemdikbudristek dan diusulkan kepada Kemenpan RB. Nah, melihat keseriusan Kemdikbudristek ini, Sutopo optimis Kemenpan RB akan mengakomodir Tendik dalam formasi P3K tahun 2022. Pasalnya, jumlah guru honorer yang tersisa itu tinggal sedikit. Dia mengulas balik perjuangan FHNK2I yang meminta kuota 1 juta P3K guru dan Tendik, bukan hanya untuk honorer K2 tetapi juga non K2. Jika nanti Kemenpan RB menyetujui usulan Kemdikbudristek, Sutopo mengaku makin gembira karena usulan FHNK2I kepada pemerintah dikabulkan seluruhnya. Selain formasi, kami juga meminta agar Tendik diberikan keringanan dalam persyaratan mengikuti seleksi. Dan alhamdulillah Pak Dirjen serta Bu Sesdijen, dalam hal ini Pak Iwan dan Bu Nunuk Suryani, berjanji akan membahasnya kembali. Demikian Bapak Ibu berkaitan dengan informasi P3K untuk tahun 2022 yang akan segera kita nantikan untuk penyampaian informasi formasinya itu di bulan Mei, kemudian mulai pengadaan seleksi P3K gurunya itu sesuai agenda kegiatan Subdit penetapan dan pengadaan pegawai itu akan dilaksanakan di bulan Juni 2022. Untuk itu Bapak Ibu yang belum sempat mendaftar di tahap 1 maupun tahap 2 atau di formasi tahun 2021 yang lalu, dan juga mungkin Bapak Ibu belum tercover, semoga Bapak Ibu akan dapat lolos di P3K untuk formasi tahun 2022 nanti Bapak Ibu.